Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Ermi Marelukuaka dengan NIM 0109122018. Pada video kali ini di mata kuliah instrumentasi laboratorium medis, saya akan membagikan materi mengenai hematologi analyzer. Langsung saja kita masuk pada pengertiannya, yaitu hematologi analyzer merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa darah lengkap dengan cara menghitung dan mengukur sel darah secara otomatis berdasarkan impedansi, aliran listrik, atau bekas cahaya terhadap sel-sel yang dilewatkan. Yang berikut kita masuk pada prinsipnya, yaitu prinsip kerja dari hematologi analisis sendiri adalah sampel darah yang sudah dicampur dengan reagen diilusi sebanyak 200 kali, proses hemolysing untuk mengukur jumlah leukosit, dan selanjutnya sampel dilakukan diilusi lanjutan sebanyak 200 kali menjadi 40.000 kali untuk mengukur eritrosit dan juga trombosit. Yang berikut salah satu jenis dari hematologi analyzer dengan merek Mindray dan tipe BC 2800. Yang berikut ada keuntungan dan kerugian dari jenis hematologi Mindray. Yang pertama itu keuntungan, dia efisiensi waktu. Yang kedua ada sampel yang digunakan itu jauh lebih sedikit daripada sampel sebelumnya pada umumnya yang digunakan pada jenis lain. Dan yang ketiga yaitu di ketetapan hasil. Yang berikut ada kerugian, yaitu jenis hematologi analyzer ini tidak dapat menghitung sel abnormal. Yang berikut ada cara penggunaan dari jenis Mindray BC 2800. Yang pertama yaitu hubungkan kabel power ke stabilisator atau stafo yang hidupkan alat saklar on off, ada dua sisi kanan atas alat. Dan yang ketiga, alat akan self check, pesan please wait akan tampil di layar. Yang keempat, alat akan segera otomatis melakukan self check, kemudian background check. Yang kelima, pastikan alat pada ready. Yang berikut yaitu perawatan. Yang pertama, menyimpan pada kondisi yang tepat, bersih dari debu dan kotoran, hindari penggunaan secara terus-menerus selama 24 jam, jaga suhu ruangan, gunakan sampel yang tepat, dan pencucian dengan larutan hipoklorit. Yang berikut yang paling penting dalam sebuah alat yaitu kalibrasi. Yang pertama, menghitung rata-rata untuk parameter WBC, RBC, HGB, MCV, dan PLT dari sampel yang diukur dengan reagen Mindray asli atau nilai-nilai referensi. Yang kedua, mengukur sampel yang sama tapi sekarang dengan Zeta Beaker reagen. Yang ketiga, menghitung rata-rata parameter WBC, sel darah putih atau RBC, sel darah merah, dan HGB, hemoglobin, MCV, hematokrit, dan PLT trombosit dari sampel yang sekarang diukur dengan reagen Zeta Beaker. Sambungan nomor 4, main menu klik ikon kalibrasi untuk memasuki layar kalibrasi, cetak nama faktor-faktor kalibrasi, menghitung untuk setiap parameter baru kalibrasi. Yang keenam, faktor-faktor baru masuk layar kalibrasi. Yang ketujuh, untuk verifikasi mengukur sampel sama lagi dan membandingkan rata-rata dengan nilai-nilai referensi. Yang kedelapan, jika nilai masih tidak pas, ulangi pada langkah yang kelima. Yang berikut kita masuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, hematologi analyzer adalah salah satu alat laboratorium yang berfungsi untuk pengukuran dan pemeriksaan sel darah dalam sampel darah. Yang kedua, komponen darah yang diukur adalah WBC, mencakup limfosit, monosit, neutrofil, eosinofil, dan basofil. RBC termasuk HB dan platelet. Yang ketiga, dalam alat hematologi analyzer juga terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang keempat, untuk menjaga keawetan alat tersebut harus mengikuti prosedur perawatannya dan jangan lupa untuk kalibrasinya. Oke teman-teman, sekian dari video saya telah membagikan materi mengenai hematologi analyzer. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.